Shalom, selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam persekutuan SBB Sunday. Mari bersama-sama mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas perintah-Mu. Sebelum kami masuk dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu, kami mohon Roh Kudus hadir dan menuntun hati serta pikiran kami. Jadikan kami mengerti dan mampu melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami anak-anak-Mu sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum masuk ke dalam renungan, mari kita membaca ayat firman Tuhan yang telah disiapkan untuk persekutuan hari ini, yaitu dari Kejadian 18, ayatnya yang pertama sampai yang ke-15. Kejadian 18 ayat yang pertama sampai 15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kukatakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal. Katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Nah, judul perikop renungan kita pada hari ini adalah "Rumah adalah tempat pelayanan berawal." Rosaria Butterfield pernah menjadi seorang profesor sekaligus aktivis yang sangat menentang kekristenan. Namun, pandangannya mulai berubah melalui sesuatu yang tampak sederhana, yakni undangan makan malam dari sepasang suami istri Kristen, Pendeta Ken dan istrinya Chloe. Selama 2 tahun, Rosaria rutin datang ke rumah mereka, dan dari ruang makan itulah Rosaria menyaksikan kasih Kristus dalam bentuk yang nyata dan alami. Bukan lewat perdebatan, tetapi lewat keramahan dan perhatian. Lambat laun,
Pengalaman itulah yang membuat Rosaria bersedia mengenal dan menerima Yesus. Kisah ini sejalan dengan yang tertulis dalam pembacaan kita saat ini. Ketika 3 orang asing datang, Abraham dan Sarah tidak menunda untuk menyambut mereka. Mereka memasak dan melayani dengan penuh hormat, tanpa tahu bahwa mereka sedang menjamu utusan Tuhan. Mereka melayani dengan penuh keramah tamahan, tanpa tahu bahwa di balik tindakan sederhana itu, Tuhan sedang menyatakan rencana besarnya. Dari tindakan sederhana di rumah itu, Tuhan menyampaikan kabar besar, yakni Sarah akan memiliki anak. Sobat muda, demikian pula keluarga pendeta Ken dan Floyd. Tanpa sadar, mereka telah menjadi bagian dari rencana Allah. Pelayanan yang sejati tidak selalu dimulai dari panggung besar, melainkan dari meja makan di rumah. Kita sering berpikir bahwa pelayanan hanya terjadi di gereja atau lewat jabatan tertentu. Padahal, pelayanan sejati dimulai dari cara kita berbicara dengan keluarga, dari kesediaan membantu tanpa diminta, ataupun dari sikap tulus melayani di tempat nongkrong sekalipun. Sobat muda, Tuhan memulai pekerjaannya dari ruang makan, dari ruang tamu, bahkan dari kamar tidur kita. Sebab rumah adalah altar pertama, tempat kita belajar mengasihi dan melayani. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita menutup renungan ini dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Kiranya firman ini menjadi kekuatan, penghiburan, dan pedoman bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Ajarilah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu di sini berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekian SBP Santai pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjalankan ibadah dan aktivitas berikut.